Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadia dari kelas 9B. Saya di sini akan menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok besar, yaitu 1. Tumbuhan berbiji tertutup, 2. Tumbuhan berbiji terbuka, 3. Tumbuhan paku, dan 4. Lumut. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Angiospermae adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah. Bakal buah adalah bagian putih yang membesar yang tersusun oleh daun buah. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae ada 2 macam, yaitu aseksual dan seksual. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ini dapat dibagi menjadi 2 besar, yaitu alami dan buatan. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae vegetatif alami. Secara alami dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu 1. Rizoma, 2. Stolon, 3. Umbi lapis, 4. Umbi batang, 3. Kuncup adventif daun. Roma adalah batang yang ada di dalam buah, contohnya tumbuhan jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Stolon adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Stolon disebut juga dengan geragih. Umbi lapis adalah daun yang terlihat berlapis-lapis, contohnya tumbuhan bawang merah dan bawang putih. Perkembangbiakan generatif pada Angiospermae terjadi pada bunga. Perkembangbiakan terjadi melalui proses penyerbukan pembuahan, penyebaran biji, dan perkecambahan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya benang sari di atas kepala putih. Proses penyerbukan dibantu oleh angin. Serangga, burung, kelelawar, dan manusia. Penyebaran biji dibantu oleh beberapa perantara, di antaranya angin, air, hewan, ornitologi, dan serangga. Perkecambahan adalah ketika biji mula tumbuh menjadi tumbuhan baru. Sebelum biji tumbuhan ada tahapan bernama dormansi. Dormansi adalah peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Siklus hidup Angiospermae. Selama hidupnya, tumbuhan Angiospermae memiliki atau melalui 2 tahapan generasi, yaitu gametofit dan sportif. Perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae tidak memiliki perkembangbiakan vegetatif, hanya generatif. Gymnospermae memiliki alat reproduksi yang disebut strobilus. Gymnospermae memiliki alat reproduksi yang disebut strobilus. Pada tumbuhan pinus dan melinjo terdapat 2 jenis strobilus pada suatu pohon, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Perkembangbiakan tumbuhan paku. Tumbuhan paku dapat berkembang biak secara vegetatif maupun secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan lumut. Lumut dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Tumbuhan lumut mengalami reproduksi aseksual melalui kuncup atau gamete dan melakuncup fragmentasi.
Reproduksi seksual generatif dilakukan dengan cara peleburan antara sel generatif jantan dan gamet betina. Tumbuhan lumut mengalami pergiliran keturunan dalam hidupnya, yaitu antara fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif dikenal sebagai generatif sportif, yaitu fase yang menghasilkan spora. Sebaliknya, fase generatif disebut sebagai generatif gametofit. Pada generasi gametofit dibentuk gamet jantan dan gamet betina, maka akan terbentuk zigot yang kemudian tumbuh menjadi sportif. Sportif melalui sporogonium akan menghasilkan spora. Spora yang jatuh pada tempat yang sesuai akan tumbuh membentuk protenema. Protenema kemudian berkembang menjadi lumut dewasa. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Beberapa macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan antara lain sebagai berikut. A. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Vertikultur adalah metode penanaman tanaman dengan membuat instalasi vertifikasi secara bersingkat. C. Kultur jaringan tanaman. Kultur jaringan tanaman merupakan metode di budaya tanaman dengan cara menghasilkan bagian berupa sel atau jaringan untuk ditimbulkan dalam media eksplan. Perkembangbiakan pada hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang memiliki dua cara berkembang biak, yaitu secara vegetatif dan secara generatif. Reproduksi hewan secara vegetatif. Hewan dapat berkembang biak dengan cara vegetatif atau perkembangbiakan secara aseksual melalui berbagai cara. Cara fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membelah tubuh menjadi bagian-bagian tubuh yang membentuk individu baru. Cara partegonesis adalah cara perkembangbiakan aseksual di mana hewan mengalami perkembangan sel kelamin betina berkembang menjadi individu baru atau fertilisasi. Cara atau sel kelamin betina berkembang biak menjadi individu baru tanpa melalui tahapan proses pembuahan atau fertilisasi. Cara berkembang biak partegogenesis dapat ditemui pada hewan seperti lebah, kecoa, semut, dan lain-lain. Pembentukan tunas. Pembentukan tunas adalah cara berkembang biak pada hewan di mana langsung pada tubuh induk untuk menghasilkan keturunan. Hewan yang berkembang biak dengan pembentukan tunas seperti hidra, belia, ubur-ubur, porifera, dan kolibera. Perkembangbiakan hewan secara generatif. Hewan yang berkembang biak secara generatif umumnya memiliki sel kelamin, baik sel kelamin jantan atau sel kelamin betina.
Perkembangbiakan secara generatif dilakukan dengan cara perkawinan yang terjadi antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan seksual ini terbagi menjadi 3 kelompok hewan, yaitu hewan berkembang biak dengan cara bertelur, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan, dan hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Cara bertelur ovipipar adalah cara perkembangbiakan hewan, baik hewan dengan mengeluarkan telur yang berasal dari dalam tubuhnya. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovipipar memiliki ciri-ciri berikut. 1. Induk hewan harus mengerami telur dalam rangka waktu tertentu hingga menetas. 2. Induk hewan tidak memiliki daun telinga. 3. Induk hewan tidak memiliki kelenjar susu. 4. Induk hewan tidak menyusui anaknya. Berikut contoh beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara ovipipar. 1. Hewan jenis unggas, ayam, bebek, angsa, burung. 2. Hewan jenis ikan, lele, koi, emas, nila. 3. Hewan jenis reptil, ular, kadal, buaya, biawak. 3. Hewan yang amfibi, katak, dan kodok. Cara melahirkan atau vivipar. Vivipar adalah cara berkembang biak hewan dengan cara melahirkan anak setelah mengalami masa kehamilan. Hewan dengan cara perkembangbiakan vivipar memiliki ciri berikut. 1. Hewan memiliki kelenjar susu. 2. Induk hewan memiliki daun telinga. 3. Induk hewan memiliki tubuh yang ditutupi bulu atau rambut. 4. Induk hewan menyusui anak yang dilahirkan. Cara bertelur dan melahirkan. Ovipipar adalah cara berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak dengan ovipipar terjadi dengan cara hewan yang mengatasi telur terlebih dahulu, lalu telur tersebut disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Contohnya, hewan telah menetas akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Contohnya hewan yang berkembang biak dengan ovipipar seperti ikan hiu, pari, kuda laut, dan lain-lain. Perkembangbiakan hewan secara metamorfosis. Hewan yang melakukan perkembangbiakan secara metamorfosis adalah proses yang terjadi dari fase-fase perkembangbiakan tubuh mulai dari zigot sampai fase dewasa.